Debat akbar antara siapa? Sofia Edis melawan Nandar. Saya gua ngeluarin duit buat sewa gedung, konsumsi, keamanan, izin, tiket pesawat dan hotel untuk debat sama bibir monyong gimana? Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Kali ini saya baru mendengar tadi di TikTok, ya. Kemarin ketika Bang Zuma, dia berdebat dengan si RK, ya. Beliau membuat satu pernyataan kontroversial. Katanya pada zaman Yesus ada 2 Mesias katanya. Ternyata pendekar cadar hitam nggak bisa buktikan itu. Makanya sampai sekarang cadarnya nggak berani dibuka. Nasran masih pakai cadar, nggak berani dibuka cadarnya, ya. Nah, akhirnya kemarin di ruangnya Superboy, Zuma kalah debat. Kenapa? Karena nggak ada bukti, nggak bisa. Kita nggak pakai, kalau nggak pakai data nggak bisa di ruangnya Superboy, betul? Dan buktinya tuh harus valid, teman-teman, harus valid. Buat teman-teman, ini adalah akun, ini kayaknya Sophia Alhayat USA ya, akun TikTok saya. Teman-teman di YouTube juga boleh ikuti di akun TikTok saya beberapa. Kalau saya live, berarti ini akun asli saya ya, Sophia Alhayat USA. Karena ada beberapa juga akun saya yang palsu ya. Ikuti ini, dan akun besar saya lagi di ban ya, yang Alhayat International Ministry-nya. Nanti teman-teman yang 38.000 ya, hampir 40.000. Teman-teman dukung ya supaya akunnya cepat ke 100.000 subscriber ya, supaya kita bisa live lebih rutin lagi. Ya, mungkin nanti tanggal 16 kita bisa pakai akun besar kita. Tapi buat teman-teman khususnya di YouTube maupun di TikTok, ya kita karena live di 2 platform media sosial ini, Anda bisa subscribe di channel saya yang Sophia Alhayat USA ini, ya, termasuk Sophia Alhayat USA ini. Nah, sebelum kita mau lihat videonya Bang Zuma, saya mau menanggapi sedikit dulu nih sama si abang-abang kita sih yang berjenggot ini ya. Ada beberapa nih jenggotan ini ya, si Tasik Ngaji. Beliau menanggapi video saya dan Bang Edis nggak merespon ya, karena memang ya Anda tahu lah kualitasnya muslim-muslim seperti itu. Gitu ya. Saya ketika saya merespon, saya bilang kami itu berada di bawah hukum Amerika Serikat, dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat, ya. Dan kami harus berada di negara Amerika Serikat, nggak bisa keluar dari sini. Anda mengatakan, oh kita ini bisa berdebat di Malaysia, coba bayangin. Jadi si Tasik Ngaji bilang, kita berdebatnya di Malaysia saja. Kenapa? Karena nggak punya duit buat ngurus visa. Jadi memang ya kita mencari Islam yang selevel ini berat. Pertama, dia mengaku nggak punya uang untuk bikin visanya. Nggak bisa bikin visa. Minta sama saya, Sophia Alhayat, untuk membiayai visanya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang kita nggak level, teman-teman. Sebenarnya saya tuh nggak mau membiayai debat offline untuk Tasik Ngaji. Saya nggak kenal siapa dia. Ya. Lalu di dalam video Tasik Ngaji, dia bilang, saya sudah menghubungi Yonatan Nandar. Lu bayangin, saya disuruh ngeluarin duit dari organisasi saya untuk membiayai Yonatan Nandar ke Amerika. Apa saya tuh sebotol itu, teman-teman? Offline itu saya respon videonya Tasik Ngaji karena dia berkata, saya akan membawa Abdul Somad. Yang akan saya biayai ini hanya 4 nama. Dengar. Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan. Kamu Tasik Ngaji, kamu cuma cantelan. Sebenarnya saya pun nggak mau biayain kamu. Tapi kalau kamu bisa datang ke sini dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan, dan kamu, maka kita akan membiayai kalian. Lo ngapain saya ngeluarin duit buat biayain Yonatan Nandar, Unirifai, rugi banget. Yonatan Nandar tiap hari minta masuk ke komal saya di TikTok. Kalian ininya tuh dipakai sedikit. Ya, debat akbar antara siapa? Sofia Edis melawan Nandar. Gua ngeluarin duit buat sewa gedung, konsumsi, keamanan, izin, tiket pesawat dan hotel untuk debat sama bibir monyong gimana? Ini dipakai. Ya. Ini nih 4 nama nih. 3 nama, sebenarnya cuma 3.
Hanya 3 yang akan saya biayai. Abdul Somad, Adi Hidayat, Dondi Tan. Kirim ketiga nama ini, kirim visanya ke saya. Saya sudah kasih emailnya. Ya, emailnya ada nih. Tuh, email visa Anda. as.cp.indonesia@gmail.com. Hanya 3 nama ini. Lah ngapain saya ngeluarin duit bayar? Bu, saya mengajukan Kores, Yonatan, Bu, nanti yang pergi ke Amerika, Yonatan Nandar, Kores, sama Unirifa. Yeay! Otak. Pakai ininya sedikit. Saya heran sama kalian. Makanya saya tuh sama Bang Edi, kalian tuh di Indonesia tuh makannya apa sih, teman-teman? Makan apa sih kalian? Makan apa kalian itu sebenarnya? Sampai jenggotnya dipanjang-panjang itu makan. Makan. Jangan jenggot doang dipanjangin. Asik Haji. Karena Anda berkata saya dengan Ustadz Abdul Somad yang akan debat. Lah kalau kamu bawa Yonatan Nandar ngapain gua ngeluarin duit? Al-Azim. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya tuh bingung ya, kalian tuh sebenarnya tuh nyemilannya apa sih ini? Antara salah makan, emang nggak pernah nyemil susu, apa minum kecil ontak, apa karena memang setan selalu bermalam di lubang hidung Anda setiap pagi? Setan seringnya bermalam, jadi Anda tuh kayak hilang ingatan gitu, karena setan sering bermalam di hidung, suka lupa. Bayangin Tasik Haji bilang, yang maju Yonatan Nandar, saya disuruh ngeluarin duit untuk biaya ke Amerika, ya. Ngapain gue ngeluarin duit buat debat sama Yonatan Nandar offline? Kamu mikir sedikit dong. Halo. Ya, mikir sedikit. Ngerti? Siapa yang mau nonton? Aduh. Ini Sofia tuh, coba baca bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya baca. Emet, itu Mamet, Muhammad. Nggak habis pikir saya. Abdul Somad, Adi Hidayat kemana? Kalian katanya saya mencari-cari Sofiatul. Ini udah gua biayain buat ketemu gue. Gimana sih kalian ini? Ya. Bu, mikir. Teman-teman kesel ngerti nggak? Tasik Haji bilang yang mau dibawa debat Yonatan Nandar. Lalu 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Gua kira ya, itu pasti kalau nggak Deddy Corbuzier yang dia bawa, ya kalau nggak si Kores, kalau nggak si Unirifa yang dia bawa. Siapa pula mau nonton? Abdul Somad Adi Hidayat kata lulusan Al-Azhar University Kairo. Datangkan kemari. Saya sudah merespon. Lah kok Anda bawanya Yonatan Nandar? 2 nama lainnya saya rahasiakan Bu Sofi, yaitu siapa? Unirifa. Lah ngapain gue biayain datang jauh-jauh ketemu si Rifa? Ya hilang. Satunya mungkin yang dia bawa mungkin Nora Aritonang kali ya. Ya, shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ya, Bu mikir. Kita debat offline karena Anda nggak mau berdebat online. Sebenarnya debat online itu, ya kalau Anda mau menunjukkan, kita pertontonkan mana agama yang paling benar, kenapa nggak online? Kenapa Zuma takut menghadapi Edis, takut menghadapi saya? Sampai sekarang Zuma masih punya hutang sama saya. Ketika saya membacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman volume 1 halaman 179, saya tanya sama dia di stream di Zoom waktu itu. Lama tuh, berapa tahun yang lalu. Zuma, coba kamu jelaskan, kenapa nabimu dicekek 3 kali dalam Gua Hira? Apa jawabannya Zuma? Nggak pernah dijawab. Dia bilang nih, baca bahasa Arabnya, Sofiatul, baca bahasa Arabnya. Oh, akibat kelamaan berendam dalam minyak. Nggak pernah dijawab. Saya tanya, kenapa nabimu ketika menerima wahyu dicekek dalam Gua Hira 3 kali? Kenapa nabimu dicekik di dalam Gua Hira 3 kali? Jelaskan sama saya. Bagaimana mungkin Nabi menerima wahyu dengan cara dicekik? Bahkan siapa yang mencekiknya di Gua Hira, Muhammad tidak tahu. Muhammad merangkak ketakutan keluar dari Gua Hira. Dia berlari kepada istrinya Khadijah. Dan dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku.
Lalu Khadijah berkata, kita juga nggak tahu siapa yang mencekik kamu di Gua Hira. Kamu jangan takut. Lalu mereka berdua ada baca di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3. Mereka Khadijah dan Muhammad pergi kepada sepupunya Waraka bin Naufal. Muhammad nggak tahu loh siapa yang mencekik dia di Gua Hira 3 kali. Bahkan muslimmu nggak ngerti arti kata Fa'at Gana. Fa'at Gana itu artinya ditekan dengan keras pada leher. Makanya muslim itu ketika membaca Quran tidak ngerti artinya. Saya nggak tahu ya, pertama kali Quran diterjemahkan itu tahun berapa, nggak ngerti artinya. Ya, ini jawaban saya untuk Tasik Haji. Yang kedua, selain dia berkata, di Malaysia aja, dia suruh pula saya bayarin tempat di Malaysia. Ini kalau orang Korea ngomongnya begini, uteke, uteke. Bahasa Koreanya tuh begitu teman-teman ya. Bahasa Korea nih. Uteke, uteke. Kalau lihat film Korea, ya kan opa-opa Korea tuh suka ngomong uteke, uteke. Itu, uteke, uteke rauno uteke. Think. Ya. Saya sudah dengan baik loh menawarkan, Anda mau debat offline? Mangga, welcome, kami welcome. Saya jemput Anda di bandara. Yang saya mau tuh bukan bibir moyong. Bibir moyong tiap hari masuk ke rumah saya. Saya pulang jalan-jalan ke Amerika nih. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donitan kemana aja, cok? Ngapain aja? Jangan cuma bisanya ke podcastnya Dr. Richard Lee doang beraninya. Lalu membuktikan Isa Al-Masih sama dengan Tuhan Yesus. Apa katanya? Yaitu karena di Indonesia ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih katanya. Karena membuktikan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih, katanya di Indonesia ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Kemudian seleber dikatakan ada nama Isa Al-Masih. Udah begitu doang. Lalu, Anda ingat nggak debatnya Pendeta Esra Soru dengan Ahmad Kainama? Saya dikirim 4 jam lebih kalau saya nggak salah ada di YouTube. Debat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Karena memang kita tidak bisa mengcounter balik. Mereka tuh hanya mau bertanya tentang Alkitab. Hanya mau bertanya tentang Alkitab. Kita tanya balik, nggak bisa. Digerebek Anda. Berdebat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Penyalipan, membuktikan penyalipan Yesus itu historis atau tidak. Apa jawaban Ahmad Kainama kesimpulannya? Bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah tidak ada bukti. Bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah apa? Tidak ada bukti. Lalu Anda menyuruh saya membiayai ongkos tiket, sewa gedung, keamanan, hotel, konsumsi makanan, ujung-ujungnya apa bukti Yesus tidak disalib? Tidak ada bukti. Buktinya Yesus tidak salib adalah tidak ada bukti. Lah, kalau jawabannya walahu alam, ngapain jauh-jauh, Cong? Di sini aja di TikTok jawabnya. Ngapain jauh-jauh? Hah? Ke Malaysia? Siapa pula mau ke Malaysia? Saya udah bolak-balik pergi Malaysia, Cong. Malaysia sama Amerika, kira-kira kerenan mana, teman-teman? Hah? Malaysia sama Amerika, kerenan mana kira-kira kalau Anda diajak jalan-jalan? Anda pilih yang mana, saya tanya? Ya pilih Amerika lah. Ya. Dengan tanpa malu Tasik Haji, mungkin Bu Sofi mau membiayai visa kami. Gue disuruh ngeluarin duit, tiket, hotel, penginapan, ya, untuk bayarin kamu Tasik Haji yang saya juga nggak kenal kamu tuh siapa, ya. Plus Jonathan Nandar, plus satu lagi mungkin kamu bawa Uniriva, satu lagi mungkin kamu bawa si Kores. Masya Allah. Bu, kalian tuh cemilannya apa sih di Indonesia? Cemilannya yang sehat sedikit kek. Ya, supaya nih otaknya nih brandnya itu jalan gitu loh. Ya, mungkin nggak Bu Sofi mau ngeluarin duit, yang maju itu Jonathan Nandar. Kalian mau ada di Indonesia debat offline?
Kenapa? Karena kalian itu punya pasukan daster. Kalian itu punya pasukan daster dan pasukan masker, teman-teman. Jadi kalau kalian debat, lalu kayak kemarin tuh siapa yang berdebat ini, yang baru ini Pendeta Muriwali, ya, Pendeta Muriwali dengan Pendeta siapa, Musa kalau saya nggak salah, siapa saya nggak tahu. Baru ditanya, loh kalau cuma masalah kontradiksi, di Quran juga banyak kontradiksi. Apa kata Egy Sujana? Oh, halal darahmu, bisa saya bun-bun kok, bisa saya. Pendeta Budi Azali cuma bertanya, saya punya teman-teman di TikTok, ex-muslim, mereka berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam, karena mereka harus dicuci dulu masuk dosanya ke neraka. Langsung berdiri tuh orang Islam. Siapa yang mengatakan kami masuk neraka? Wah, halal darahnya, coba bayangin. Orang Islam. Ini saya tunjukkan nih, saya baru ininya si Wifi Naja, ya. Saya putarkan videonya si Wifi Naja, ya. Sebentar sebelum kita menanggapi Zuma, ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak Polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Umat Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur sampai ujung barat. Kemudian tangkap dan hukum sebenarnya. Tangkap. Takut. Bayangin teman-teman, Islam ini setelah kita bongkar, Islam itu disebarkan dengan pedang, dan Islam akan dihancurkan lewat internet. Ideologi Islam itu disebarkan lewat pedang. Kalau Anda baca sejarah peperangan, bagaimana Muhammad mengislamkan kota Mekah dengan cara Fatu Mekah. Barang siapa yang tidak mau aslam taslam, tunduk, maka darah dan hartanya halal untuk aku tumpahkan. Itulah cara-cara Muhammad mengislamkan seluruh semenanjung Arab. Lalu dia mengusir semua orang Yahudi yang ada di Yatrib, di Madinah. Dia mengatakan harus diusir orang Yahudi dan Nasrani keluar dari seluruh semenanjung Arab. Itulah caranya Arab diislamkan dengan pedang, teman-teman. Ingat, makanya simbol mereka pedang. Ya, Anda kalau lihat pasukan daster putih dan masker, Anda kalau lihat yang datang ke komalnya Edis apa? Edis, di mana kamu? Buka kacamatamu. Di mana kamu? Sherlock. Kenapa, teman-teman? Karena kultus agama Islam ini adalah kultus agama kekerasan. Kekerasan. Ya. Bagi teman-teman saya yang memang mereka tidak seteroris itu, setelor itu, karena sebenarnya mereka nggak tahu tentang Islam sedalam itu. Ya, mereka berpikir Islam itu agama damai. Anda lihat kemarin nggak debatnya Bang Edis waktu ada ibu-ibu yang mualaf yang dia bilang, bapak saya Katolik tapi saya Muslim. Dia berkata, kalau kami itu toleransi, Bang Edis. Kami itu toleransi. Sebenarnya, Muslim yang berkata begitu, karena mereka sebenarnya tidak mengerti ajaran Islam, teman-teman. Mereka nggak paham. Karena mereka itu masih ada rasa kemanusiaannya, masih ada rasa Pancasilanya. Tetapi Islam tidak seperti yang mereka bayangkan dan mereka gambarkan. Ini buktinya ya. Ini saya putarkan lagi nih. Nih, pengakuannya si Wifi Naja nih. Ya, kita lihat ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak Polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat. Udah gemes dia sama gue, mau dicubit pipi gue udah gemes. Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Tangkap. Hah? Bisakah kamu menangkap saya? Saya mengajak. Hah? Menakem Ali ini loh sudah berkali-kali ini sampai sekarang nggak nangkap saya nih, gimana nih? Hah? Menakem Ali bahkan mendatangkan, kita akan koordinasi semua pengacara dari Sabang sampai Merauke. Videonya saya masih punya. Kita akan koordinasi pengacara Sabang. Bayangin untuk seorang Sofia Al-Hayat, kita membutuhkan 100 pengacara. Luar biasa. Satu
satu orang pengacara, kemarin bayarnya berapa tuh saya nggak ngerti ya. Kalau pro bono itu aja nggak dibayar. Untuk 7 orang berapa teman-teman? Hampir 200 juta, 7 orang. Itu si anak Batak punya pengacara. Kalau 100 pengacara untuk menangkap saya, 100 dikali berapa tuh? Coba saya hitung ya, berapa M? Hebat betul. Sampai sekarang saya masih santai-santai, sehat-sehat aja tuh. Jangankan kamu, Allahmu saja saya tantang. Di surah An-Nisa ayat 47 kita lihat Quran mereka. Surah 4, surah An-Nisa. Kita lihat ya teman-teman ya, ayat ke-47. Ini gampang membuktikan Islam itu benar apa enggak. Ini aja tantangan nih. Allah berkata begini nih. Hai kamu orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasrani, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami. Sebelum kami apa? Mengubah mukamu, lalu kami putar ke belakang. Dan kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Maksudnya dijadikan monyet dan babi. Jadi itu teman-teman, Allah itu di sini mengancam. Kalau kamu nggak percaya kepada Quran, wahai orang Kristen dan orang Yahudi, ya, kami putar kepala kamu ke belakang. Ini lo lihat nih, kepala saya ke belakang apa ke depan nih teman-teman, ha? Saya tantang itu udah berapa tahun yang lalu ya. Lalu mesti bilang seminggu Bu Sophie nanti. Kepala saya udah bertahun-tahun ini masih tetap ngadep ke depan kok. Allahmu Subhanahu wa Ta'ala berkata, kalau kami orang Kristen tidak percaya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, Allahmu akan memutar kepala kami ke belakang, lalu jadikan monyet dan babi. Mana sampai sekarang kepala saya tuh masih ke depan? Mana? Kepala saya masih ke depan. Berarti An-Nisa 47 ini nggak bisa dibuktikan. Ya. Ih, takut. Kalau takut, saya tidak akan mengkritik Islam, teman-teman. Untuk Anda bisa melakukan apa yang kami lakukan, ya, membuka ajaran. Anda harus punya knowledge, ilmu pengetahuan. Anda harus punya persiapan, preparation. Tanpa persiapan Anda nggak akan bisa melakukan apa yang kami lakukan. Ya, makanya di Indonesia nggak ada, sekarang nggak berani debat mereka. Cuma kalau nggak berani mengkritik sesama Kristen yang dilakukan apologet Kristennya di Indonesia, nih kebanyakan yang sudah open camp karena mereka diancam takut. Apa yang mereka lakukan teman-teman? Nggak berani lagi debat sama Islam, nggak berani mengkritik Islam. Mereka nggak berani berbicara Quran atau hadisnya. Ya, mereka hanya menjawab tentang Alkitab saja karena mereka masih di Indonesia. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Justru menjelek-jelekkan sesama orang Kristen. Karena memang mereka pembuat konten YouTuber, ya, sehingga ketika mereka tidak bisa lagi mengabarkan Injil, apa yang mereka lakukan? Ya udah sesama Kristen aja dibantai lebih aman. Toh kalau Bu Sophie dikatain Sophie katul, sop katul, bekatul, nggak mungkin Bu Sophie bunuh saya, Bu Sophie orang Kristen kok agama kasih. Nggak mungkin Bu Sophie marah, Bu Sophie itu kan orang Kristen ajaran kasih. Bu Sophie aja yang kita hina-hina. Betul nggak teman-teman? Kalian nggak berani mengkritik Islam yang di Tusbol itu, yang di pesantren-pesantren kemarin. Kalian nggak berani mengkritik ajaran kekerasan di dalam Quran mereka. Kenapa? Ya disinggung sedikit, dibantai ya. Akhirnya mereka beralih sesama Kristen aja, karena pasti nggak marah. Bang Edis dihina-hina, Edis kudis gitu kan katanya. Bang Edis marah? Enggak, tidak. Karena kami orang Kristen, ya, kami anak Tuhan. Tapi kalian nggak berani melakukan itu kepada ustadz-ustadz yang menghina agama Kristen tuh. Berani? Nggak berani. Mereka justru pembela Islam. Ya, kenapa nggak berani teman-teman? Karena mereka mengerti lebih aman mengata-ngatai orang Kristen. Lo Bu Sophie orang Kristen pasti agama damai, nggak mungkin. Saya seumur hidup tidak pernah membunuh manusia. Ya, nggak seperti orang Muslim. Ke Komal bukannya bawa data, bukannya bawa buku nih. Bawa parang di debatnya. Anda nggak berani mengkritik Islam, kenapa? Bayang itu Ahok cuma ngomong surat Al-Maidah. Berapa juta umat Islam pakai daster berlomba-lomba ke Monas, teman-teman. Nggak berani. Yang kalian serang sendiri apa? Lebih aman kalian nyerang teman-teman Kristen sendiri. Bu Sophie deh yang kita katakan, Bu Sophie orang Kristen nggak mungkin marah sama saya.
Ya nggak? Bahkan beberapa orang sudah bilang, Bu, jangan dibalas, Bu, jangan dibalas. Makanya saya diem aja. Iya kan? Nanti kalau saya ikut ngata-ngatain, dipikir, wih mana kasihnya katanya Bu Sofi orang Kristen. Tapi ada orang saya begini, saya juga punya hak pembelaan. Itu namanya pembenaran diri sendiri, teman-teman. Ya, ada orang bilang, saya juga punya dong, saya juga mau dong membela diri saya. Masa nama saya jelek? Loh. Ini kita harus punya sikap seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah nama Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi ada banyak orang-orang yang nggak bisa seperti itu, teman-teman. Itu namanya berdiri atas kebenaran. Dia pengen membela, padahal yang diomongin itu nggak ada yang benar. Saya lihat videonya, saya ketawa. Nggak ada yang benar yang diomongin. Cuman saya nggak mau memperpanjang itu. Kenapa saya nggak mau menjadi seperti dia? Nggak level. Saya ngebales orang Kristen, betul nggak? Betul nggak? Nggak cuma satu, beberapa. Al-Hayat itu nggak ada duitnya, begini, tapi minta duit sama gue. Al-Hayat nggak ada duitnya, tapi minta duit dong Bu Sofi. Saya diam aja. Apa saya pernah ngomong kalau saya kasih atau saya bantu? Nggak pernah kan? Karena bagi saya, teman-teman, firman Tuhan itu bukan hanya bisa dilakukan lewat mulut, tapi juga Anda harus bisa mempraktekkan itu. Betul? Yang mengancam saya untuk melaporkan itu bukan orang Islam, orang Kristen sendiri. 7 orang yang tidak melaporkan saya sebelum saya open camp. 7 orang. 7 orang. Itu orang Kristen semua yang mengancam saya. Bayangin. Apakah saya berbalik mengancam mereka? Gue juga tahu identitas lu. Gue juga tahu nama lu. Apakah saya melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena bagi saya, firman Tuhan bukan hanya di mulut, tapi harus kita lakukan, teman-teman. Saya nggak mau seperti itu. Yang ngancam saya tuh orang Kristen. Satunya udah mati. Namanya Kevin dulu. Orang CIA. 2 orang CIA, 2 orang WAFM. Satu yang sekarang ada di Eropa sama Pauzang. Ngancam saya itu. Nah sekarang saya open camp. Hah? Katanya mau laporin saya. Mana? Hah? Bukan orang muslim sendiri, orang Kristen pun banyak Yudas Iskariotnya, teman-teman. Jadi saya nggak heran. Tapi saya lihat videonya dia, bagaimana dia membela dirinya sih, saya cuma ketawa sih. Kenapa? Karena emosi jiwa kan. Dulu saya juga begitu kan, saya sudah dikatain pesunda, pelacur, betul nggak teman-teman? Oh saya juga emosi, gila. Tapi teman-teman bilang, udah nggak usah ditanggepin. Ngapain dia gitu? Dia bener ya, nggak level, kayaknya gue tanggepin. Ya. Nggak perlu saya membela diri. Karena orang-orang sekeliling saya tahu. Ya. Gitu loh teman-teman. Ya. Memang saya malu kenapa? Karena ketika nama baik kita kayak dicemar, kita tuh jadi apologet itu seakan-akan tuh menjadi selebriti atau public figure. Punya fans base, betul? Wah itu kan fansnya Edis, fansnya Bu Sofi, fansnya ini. Loh kita ini bukan selebriti teman-teman. Bukan selebriti kita Bapak Ibu. Kita ini pemberita firman, pembela iman, namanya seorang apologet. Ya. Tapi beralih profesi beberapa menjadi seorang selebriti. Mentalnya mental selebriti. Nah, itu, ya. Nah, itu teman-teman. Anda bisa lihat dari buahnya kok. Ya, di tempat Bang Idris banyak sekali yang bertobat. Saya tahu banget. Ya. Jadi walaupun apapun yang kalian omongin, Edis begini, Bu Sofi begini, yang jelas saya melihat buah. Yesus berkata apa? Dari buahnya lah kamu akan tahu pohonnya. Betul? Anda boleh bertolak. Dulu saya yang nonton lebih daripada Edis TV. Edis cuma 20.000. Wah, saya dulu yang nonton sampai 35.000. Boleh sih. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus lihat. Yang Tuhan Yesus lihat apa? Motivasi hati kita dan apa? Buahnya. Betul? Yesus berkata, dari buah, bukan tingginya pohon itu, bukan lebat daunnya, bukan. Bukan batang, bukan gedenya batangnya, bukan. Tapi dari buahnya lah kamu bisa melihat pohonnya. Dari situ kamu tahu, apakah pelayanan dia efektif, apakah pelayanan dia berdampak atau tidak. Kamu akan tahu, teman-teman. Betul? Dari buahnya kamu bisa lihat. Banyak yang bertobat, teman-teman. Banyak yang berbalik kepada Kristus. Saya tahu itu sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka ngiri. Karena Bang Edis ini lagi naik daun, dicoba,
dipadamkan, di framing. Kayak dulu waktu Sofia naik ke daun, ya waktu nama Sofia Al-Hayat mulai naik daun, lalu dibilang apa? Sofia ini simpanan pendeta lah. Pokoknya banyak sekali gosip-gosipnya teman-teman. Mereka mencoba menyerang pribadi itu. Kenapa? Karena mereka iri. Ya, lagu dengan cara mendompleng nama besar Bang Edis, mendompleng nama besar Sofia Al-Hayat, nyantol-nyantol di judul YouTube-nya, mereka pengen meraih subscriber, mereka pengen meraih penonton, teman-teman. Ya, makanya di dunia maya ini kita harus berhati-hati menjaga hati kita. Kenapa? Karena ketika Anda di dunia maya, Anda itu dikenal banyak orang. Ya, tidak memungkiri Anda tuh punya fans. Saya juga ngefans sama CP. Saya tuh fans beratnya Christian Prince karena saya dulu tiap hari nonton dia, teman-teman. Saya belajar banyak dari dia. Itu nggak bisa dipungkiri. Ketika Anda di dunia media sosial, Anda punya fans. Ya, Anda punya penggemar. Tapi ingat, jangan sampai kita meninggikan diri kita. Ya, makanya jaga kerendahan hati. Jaga selalu motivasi hati kita. Ya, dan saya bisa melihat itu dalam hidupnya Bang Edis. Kenapa? Karena saya ngerti sehari-hari. Bukan cuma di dunia media sosial doang. Kalau di media sosial semua juga bisa nampak. Itu semua kayak malaikat, Bapak Ibu, mengabarkan Injil, kabar baik, cerita firman. Betul nggak? Kalau di dunia media sosial nih, betul nggak? Di medsos yang Anda lihat tuh loh, apologet. Tapi Anda hanya bisa mengetahui jikalau Anda bergaul dengan dia sehari-hari. Dari situ kamu bisa tahu bagaimana orangnya. Ngerti ya, teman-teman ya? Kalau di media sosial semua juga bisa dibikin-bikin. Kamuflase itu kayak YouTube-nya selebriti loh, Atta Halilintar lah, Luna Maya lah, siapa lagi. Mereka bisa bikin-bikin. Ini aku pura-pura makan di sini ya, nanti kamu begini, aku begini. Itu udah di setting-settingan loh, teman-teman. Ini saya nggak mau bahas itu ya. Saya cuma tadi menanggapi video. Misalnya dia berpikir, ya, dia yang mau nentuin tempatnya di Malaysia, lalu dia bilang saya yang suruh biayainya. Aduh. Yang disuruh berdebat, selain saya harus mengeluarkan biaya, yang disuruh berdebat, Jonathan Nandar, teman-teman. Ya, kata orang Korea apa, teman-teman? Uteke. Oke, sekarang saya mau tanggapi videonya Zuma yang tadi barusan live ini. Kita lihat ya. Apa kata Zuma? Yang diuji kita. Maka kalian sedang diuji. Wahai saudara-saudaraku Kristen, kalian sedang diuji. Diuji apa? Diperlihatkan Bible kepada Anda untuk diuji kepada Anda sebagai ujian. Apakah Anda ingin mengikutinya atau tidak? Apakah Anda ingin memiliki kemudian kecerdasan intelektual sebagai manusia atau tidak? Atau jangan-jangan yang berkata dalam Al-Quran, Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka yang tidak menggunakan akal adalah seburuk-buruknya makhluk. Anjing, seanjing-anjingnya anjing. Tak ada anjing yang menyembah anjing. Seburuk-buruknya anjing, dia punya raja anjing, dia nyembah anjing. Tapi seburuk-buruknya anjing gak ada yang nikahi anak anjing. Bentar aku ambil jamku dulu ya. Aku ambil air minum sebentar ya, haus aku ya. Dengerin nih apa kata Zuma, nanti kita review. Babi-babinya babi, tak ada babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang konon pintar, cerdas. Kok bisa-bisanya menyembah manusia? Ya iya kalau manusia katanya. Tapi kalau bukan manusia gimana dong? Kalau bukan manusia, lalu siapa yang mereka sembah? Kepadaku telah diberi kuasa. Catat. Kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini? Kalau Tuhan diberi kuasa mustahil, kecerdasan. Unsur pertama kecerdasan. Kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa diberi kuasa ini? Siapa yang memberinya kuasa dan siapa dia yang diberi kuasa? Tuhan ke dia? Kok Tuhan diberi kuasa? Kok Tuhan diberi kuasa? Berarti yang kalian sembah adalah makhluk Tuhan yang diberi kuasa. Itulah. This is what Ivy League universities you can get into with a 3.6 GPA. Aduh, iklannya banyak ya. Jadi Tuhan dan Kristus. Oh my God. Bang, Bukan. Reno Saputra tuh apa bang? Religiusnya bang, pahamnya? Iya, silakan, Saudara Reno. Iya, Reno apa? Pahamnya apa? Penganut apa? Itu aja sih bang yang mau tanyakan bang. Iya, maksudnya ditanya dari agama mana maksudnya Mbak Ted? Kamu Reno? Oh, Kristen Katolik. Oh Katolik. iya, Kristen. Jadi sekaligus menanggapi apa yang Bang Juma sampaikan mengenai Iqra ya. Iqra itu artinya membaca. Membaca kita Reno bukan hanya membaca kitab suci saja Reno. Nah, kalau kita membaca ingin mendapatkan atau mengetahui apa yang sedang
apa yang sedang kita baca, bukan begitu Bang Juma? Ada kajian, ada analisa, Iya, betul. ada kesimpulan, ada keputusan, lalu ada tindakan. Iya, iya. Dan yang kita baca bukan hanya Alkitab. Ya, Reno 2 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi selain kita mendengarkan siraman rohani dari berbagai macam media atau tulisan, di Alkitab ini bisa diperbaiki kesalahan kita, ya, agar kita terhindar dari berbagai macam tindakan-tindakan yang sampai bisa menarik kita melakukan tindakan yang sifatnya kriminal. Nah, itu akan bisa pudar ketika kita sudah paham tentang apa kebenaran. Coba bayangin, orang Islam membenarkan agamanya menggunakan Alkitab. Jadi mereka setiap hari ngebahas Alkitab, ngebacot tentang Alkitab. Ngebahas bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu dia fitnah tadi. Yesus itu Mesias, dia diberikan kuasa karena dia Mesias. Maka dikatakan di Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumbuhan kamu. Mesias itu artinya raja yang berkuasa di bumi. Kekuasaan Mesias ini diberikan kepada Bapa. Bapa menghendaki dari sejak kekal, dari sejak semula. Yesus itu diperuntukkan bagi kita sebagai Mesias. Sudah sejak semula adalah rencana Allah bahwa anaknya itu akan menjadi raja di bumi, menjadi Mesias. Dan Mesias itu disembah. Di mana? Di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kepada Mesias, semua bangsa di muka bumi dari segala suku, lidah, bangsa dan bahasa akan sujud menyembah kepada Mesias. Mesias disembah, saya tunjukkan ayatnya. Ya, nah mereka tuh hanya bisa menipu orang-orang Kristen yang memang tidak pernah baca Alkitab. Mengutip ayat, ini kita lihat ya. Itu apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau yang cewek. Saya pancing untuk membaca Ibrani. Tidak ada lagi dia perintahkan baca ini, baca ini. Kenapa? Dia tahu kalau Bang Suma sudah tahu senjata matinya, tahu kartu matinya. Bahaya ini Bang Suma ternyata. Disuruh baca Ibrani, saya disuruh malah saya kalang kabut. Lalu kembali ke tema. Loh, yang suruh tadi. Ke tema. Lihat mukamu yang pucat itu, lihat mukamu, jangan ke situ, palingkan kameramu. Tadi katanya nantang bahasa Ibrani. Nah inilah kelas kalian, mulut doang, cuman congor, ini kosong. Yang cuma seperti Islam. Kau Zuma, sampai sekarang nggak berani buka cadar, ya. Yang mulut besar itu kau. Zuma 2 tahun lalu, saya tantang dia debat dalam bahasa Arab. Karena waktu saya tanya, saya bacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Mengapa Nabi Anda Muhammad ketika menerima wahyu dicekek 3 kali dalam Gua Hira? Dia nggak bisa jawab. Malah Zuma bilang ini, coba Sof baca bahasa Arabnya katanya. Saya bilang, oke saya tantang kamu debat dalam bahasa Arab dengan Brother Ahmed. Orang Arab asli. Bahasa ibunya, dia lahir sudah alhamdulillah dia. Kamu debat dalam bahasa Arab, saya mau lihat dengan Brother Ahmed. Nggak berani maju, yang berani maju si Wifi Naja, teman-teman. Saya bilang, ayo, dua-dua deh. Saya sama Ahmed, kamu sama Wifi Naja. Maju dua-dua. Debat dalam bahasa Arab. Kita buktikan, kalau kamu memang pintar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Nggak berani Zuma, teman-teman. Anda tanya Pak Erben tuh. Nggak berani, nggak bisa bahasa Arab. Apalagi si bibir monyong. Ini loh, saya ahli bahasa Ibrani. Disuruh bahasa Ibrani nggak bisa. Cuma tahu satu, diapal-apalin. Saya juga bisa kalau begitu. Qul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa gue. Ya kalau cuma kayak gitu aja bisa saya. Mereka tuh penipu-penipu, teman-teman. Kita lihat apa kata Zuma tentang nubuatan di Yesaya. Ini kita lihat nih. Diisi ini dulu baru ngomong. Ente ngomong dulu, ini kering kosong, kerempongan di dalam, keroncongan ini. Otak kosong, cuman ada isinya dedak. Kebanyakan minum Coca-Cola itu Bang. Itu nggak ada. Jadi kalau RK masih mau. Ternyata Zuma juga minumnya Coca-Cola, teman-teman. Tapi ngaco, minumnya kencing ontak dia. Ya, jadi Zuma ini mungkin minumnya karena kebanyakan minum kencing ontak. Jadi begitu. Ini suara saya jelas nggak sih? Jelas ya? Suara saya cukup jelas nggak? Ketik 1 kalau suara saya jelas. Apa saya perlu pakai headset? Harusnya suara saya cukup jelas ya. Jelas suara saya, teman-teman?
Keras dan jelas? Aman? Oke. Kita lanjutin ya. Mengulang penderitaan silakan. Saya lihat kok orang-orang nonton kok kemarin 1 jam pertama itu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong apa saya nggak bisa lagi. Mau kemana perginya? Bingung Anda kan? Padahal saya dengan santainya hanya membuka HP, aplikasi HP doang. Ini dalam Lukas 2, ini dalam Kisah Para Rasul 2. Gitu doang, tunjukkan. Paniknya minta ampun, lari kemana-mana. Gak ngapa-ngapain pun saya. Bagaimana kalau Anda menghadapi anak-anak saya yang ahli data? Panik ngadepin kamu, Zombreng. Kamu aja saya tantang sampai sekarang gak pernah berani debat. Ya, cuma bisa menghina. Saya kejar kamu kalau kamu naik ke komanya Pak Erben, kalau kamu naik ke komanya CP, saya kejar kamu. Kamu naik ke komanya Pak Bom Bom. Apa kata kamu? Gak berani kamu debat lawan saya. Gak berani dia. Ini kita lihat nubuatan dia ya katanya ya. Kita lihat, kita lanjut. Seperti Ardiansa, Koret. Masya Allah. Kantor mau harga berapa? Kalau boleh tahu. Ambil aja rumah saya bang, di tengah kota. Di Medan, di lokasi Medan. Iya, di Medan. Medan kemarin. Betul, di Medan. Mana tuh? Ada 1.400 meter. 2,5 itu udah semua, ada 900. Mana ya? Nah, itu dia. Ya. Ya, silakan. Nanti kita jumpa Bang Arif. Insya Allah bulan depan saya di Jakarta. Mungkin sekitar lama juga nanti sampai Juli di Makassar. Terus berarti sekongkol mereka berarti. Oh iya bang, kasihan bang, orang dipermainkan bang, orang banyak kirim paus bang tadi malam bang. Setelah kirim paus bang, ada aja bang. Ini kasah kah gitu kah gini kah katanya bang. Mana ya tadi ya teman-teman ya detik. Tapi suaranya persis Bang Suma kok. Iya kan sekarang ada itu apa itu yang bisa niru-niru suara. Ini teman-teman sekalian, kita nggak bisa pungkiri ya bahwa teknologi AI sekarang itu. Bentar ya teman-teman ya, kita lihat pernyataannya si Zuma ini tadi. Medan. Bukannya Masya Allah. Bentar ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Tadi sudah saya kasih di menitnya tapi kita lihat pernyataannya si Zombreng ini ya. I want to buy your house. I can pay you cash for your house, no matter what condition it's in. 1 jam. Coba ya. Nabi Muhammad. Tapi silakan Anda cari. Mungkin nanti 2000 tahun lagi akan datang Nabi. Kalau Anda menolak Nabi Muhammad, silakan Anda cari Nabi yang lain. Dia menggantikan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Apakah mungkin tukang periuk menjadi periuk? Apakah mungkin Tuhan menjadi ciptaan? Itu yang disinggung pada data-data berikutnya. Coba Anda baca. Ada kan? Iya bang, ada bang. Subhanallah. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang mengatakan dalam konsep agamanya? Kita lihat ya. Tadi si Zuma mengatakan, dia mengutip, bisakah tukang periuk menjadi periuk? Ini kita lihat. Benar nggak pernyataan itu atau bohong? Ya, kita lihat. Ini yang tadi dia kutip. Kalau tadi ada orang yang benar-benar, nah itu orang on. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-18. Kita lihat ya. Tadi dia dikatakan bahwa di dalam Yeremia pasal 18 dikatakan tukang periuk nggak bisa jadi periuk. Bukan itu yang Tuhan katakan. Kita lihat ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya ya, berkata demikian, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali dengan bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Dan firman Tuhan itu berkata kepada Nabi Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi ini Tuhan berkata, aku itu tukang periuk, kamu periuknya. Aku bisa meremukkan kamu dan membentuk kamu kembali. Karena aku ini penjunan, aku ini pemilikmu, aku penciptamu. Tidak pernah dikatakan yang seperti Zuma tadi, bahwa Tuhan berkata, tukang periuk nggak bisa jadi periuk. Itu bohong, teman-teman.
Ya, nggak ada di dalam Yeremia pasal 18 ini Tuhan berkata, aku sebagai tukang periuk tidak bisa menjadi periuk. Nggak ada. Lalu kalau yang masuk ini tadi saya nggak tahu siapa, apa orang Kristen apa nggak tahu, yang atau aku orang Kristen. Iya katanya. Tukang periuk menjadi periuk. Nggak ada. Nggak ada di situ dikatakan tukang periuk tidak bisa menjadi periuk. Ya, di Yeremia pasal yang ke-18 tidak bicara mengenai hal itu. Dia bicara mengenai bahwa Allah adalah penjunan, pembentuk Israel. Israel itu seperti periuk di tangan Tuhan yang bisa Tuhan hancurkan dan Tuhan bisa bentuk kembali. Ya, jadi ini kebohongan yang besar dari mulut Zuma. Ya, lalu dia mencoba membuat ayat ini. Di situ dikatakan mana bisa Tuhan tukang periuk jadi periuk, katanya kan on teman-teman. Nah itu saya tidak berani jawab bang. Kita lihat ya. Pencipta langit dan bumi turun menjadi ciptaan. Pembuat periuk menjadi periuk. Inilah yang kita bahas. Ada dua Kristus. Kristus yang mengajarkan dirinya, ini Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Kau satu-satunya, la ilaha illa huwa. Mengenal engkau satu Allah yang benar, dia la ilaha illallah. Lo Allah yang di Alkitab itu bukan Allah Subhanahu wa ta'alamu, Zuma. Ini pernyataan Zuma nih, saya mau dengarkan sama-sama. Ilaha illa anta wa ana Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal kamu sebagai apa? Mengenal aku sebagai Rasulullah. Ini iman Islam. Kata Yesus, Yohanes 17, hidup kekal itu adalah titik 2. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai Rasul Tuhan. Lebih dari kodrat Rasul Tuhan, Anda jatuh jauh dari hidup kekal. Ada yang menambahkan tuh, oh salah Yesus. Kamu itu bukan hanya Rasul, tapi kamu juga adalah Tuhan. Sudah tidak mendapatkan hidup kekal orang kayak begitu. Karena Yesus memberikan resep. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Rasul. Selesai. Titik. Jangan ditambah. Siapa yang menambah, tidak dapat hidup kekal. Kristen, ketika dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Lihat nih, bagaimana seorang Muslim itu selalu tukang ngurusin ajaran agama orang. Lalu mereka membahas-bahas Alkitab, padahal mereka nggak ngerti artinya apanya Yesus sebagai utusan. Sebagai utusan, dia firman yang ada di dalam diri Allah, diutus ke bumi. Maka di Galatia 4 ayat 4 berkata, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, rasul yang dimaksudnya adalah rasul yang berasal dari surga, bukan kayak nabimu. Kalau ini yang tadi diajak dialog itu orang saya cuma bengong, diam aja ngomong. Kenapa? Orang sengowohan nggak ngerti apa-apa, teman. Ya, kita lihat ini apa kata Zombre. Satu-satunya. Kristen mengatakan apa? Oh, no. Bukan satu-satunya, tapi Yesus juga. Roh Kudus juga. Maksud lo? Roh Kudus dan Yesus juga adalah satu kesatuan dengan yang satu itu. Wow, keren. Padahal Yesus mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Itu imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kita lihat pernyataan Zuma itu. Iman kami tuh mengenal Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman kami. Hidup kekal dong umat Islam. Yes, makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Islam bukan hidup kekal, teman-teman. Islam itu tegang kekal. Tegang terus tegang selama 70 tahun. Islam tidak mengenal apa namanya keselamatan, mereka mengenal kenikmatan. Di dalam Islam tidak ada namanya keselamatan. Mereka beribadah, beramal soleh untuk mendapatkan kenikmatan surga. Mereka tidak mengenal keselamatan, nggak ada keselamatan. Karena selamat itu artinya melalui Mesias. Mesias itu juru selamat artinya. Ya, maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu, yaitu Al-Masih, juru Mesias. Mereka nggak punya Mesias, nggak punya juru selamat. Mereka itu tidak pernah mencapai keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apakah Islam ada keselamatan? Tidak ada. Yang adalah kenikmatan. Maka di dalam Islam itu bukan kehidupan kekal yang mereka dapatkan,
tapi tegang terus tegang selama 70 tahun, teman-teman. Tegang terus tegang selama 70 tahun. Ini iman Islam. Di dalam Islam nggak ada yang namanya keselamatan, adanya kenikmatan. Maka apa yang haram di bumi, halal di surganya mereka. Di bumi nggak boleh minum arak, minuman keras, di surga boleh. Ada sungai Kamar. Di bumi tidak boleh selingkuh, katanya berzina, di surga boleh diberikan uruban atroba. Uruban atroba, kalau Anda lihat di dalam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti, artinya pelacur surga, teman-teman. Luar biasa. Di dalam bukunya Jalaluddin As-Suyuti, tafsirnya tentang apa arti kata uruban atroba, adalah bentuk jamak dari kata al-urub, artinya al-kahbah atau pelacur surga, teman-teman. Di sini nggak boleh kawin bolak-balik sana, boleh dengan siapa saja. Kamu boleh bersetubuh dengan siapa saja yang kamu kehendaki, boleh berzina dengan siapa saja yang kamu kehendaki, teman-teman. Lalu mereka berkata, Bu, di surga Islam nggak ada dosa lagi, Bu. Apa yang haram di sini halal di surga, Bu. Kita lihat lagi ya kata Zuma. Bagi saya itu bukan PR. Bagi saya itu adalah hasil akhir daripada PR, nilainya 100+. Sekarang bagi Anda nih, siapa yang menerima kitab termaterai? Kenapa dikatakan kitab termaterai? Kenapa? Mau bukti? Saya ambil Al-Quran. Dengar perkataan Zuma nih. Jam 1.01. Sorry ya. 1 jam 01 ya. Rekam, teman-teman, rekam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ambil Al-Quran misalnya. Ini bukan Quran, tapi ini semisal. Saya baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Termaterai. Semua orang mendengarkan. Anda paham maksudnya? Anda ngerti isinya? Tidak. Saya harap brother Pil Pahit yang suka bikin video pendek, saya nggak bisa loh bikinnya, saya nggak tahu ya. Tolong dong bro Pil Pahit dibikin dong video pendeknya. Zuma mengatakan nubuatan di Yesaya berapa 29 dikatakan ada satu kitab yang diberikan termeterai, kitab itu nggak bisa dibaca. Lalu dia mengatakan itu ditujukan kepada Muhammad. Kenapa? Karena ketika Quran dibacakan, Anda mengerti isinya? Tidak, katanya. Jadi maksudnya kalau orang dengerin orang Muslim baca Quran nggak ngerti artinya, itulah yang dimaksudkan dengan kitab yang termeterai, teman-teman. Jadi mendengarkan Quran tapi nggak ngerti artinya, itu maksudnya kitab termeterai menurut dia. Bayangin teman-teman, kalian tuh di Indonesia minum apa sih sebenarnya? Kitab yang termeterai itu, Bu, coba kalau Bu Sofi dengar orang Islam baca Quran, Bu Sofi tahu artinya? Tidak kan? Bu Sofi nggak tahu artinya kan? Ya itu, Bu, maksudnya kitab yang termeterai. Bingung saya, teman-teman, ya. Kita lihat Muslim apa Kristen ini. Salam Kak Sophia. Iya, Bapak Kristen, Pak. Kita lagi mau dialog sama Muslim. Apa yang mau Bapak sampaikan? Kristen. Oke, saya mau nyampaikan sesuatu, Bu Sophia, boleh Kak? Apa, Pak? Jadi gini, bagi umat Muslim semuanya, umat Muslim, jadi kalau mau membahas Kristen tuh jangan kejang-kejang umat Muslim, jangan kejang-kejang semuanya. Mengapa saat Kristen membahas Muslim kalian kejang-kejang? Lalu siapa yang benar di sini? Kalian resah sama kami umat Kristen, sedangkan kami tidak mengajarkan peperangan. Mengapa kalian resah sama kami? Ya karena memang mereka tuh anti Kristus, Pak, anti kekristenan. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi, memang agama Islam ini adalah satu-satu. Kalau Anda lihat ya, dari ke berapa sekarang mungkin 6 atau 5 agama Indonesia.
Satu-satunya yang sering ngurusin agama orang itu kan Islam, betul nggak? Betul, betul, Bu. Yang sering ngucik-ngucik gereja, yang ngebom gereja saya tuh ya orang Islam. Buddha, Hindu nggak ada yang begitu. Hanya orang Islam Pak yang begitu. Bahkan yang membuat fatwa dilarang mengucapkan selamat Natal itu ya cuma orang Islam, Mbak. Karena di dalam ajaran Islam, kita ini Yahudi dan Nasrani itu dipandang najis. Saking bencinya mereka kepada orang Yahudi dan Kristen, Pak. Maka di dalam Al-Quran itu yang disinggung itu cuma dua, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani. Yang lain nggak ada, Pak. Jadi jelas ya, kalau buat saya Islam ini bukan agama yang berasal dari pencipta alam semesta. Kenapa? Kalau Allahmu subhanahu wa ta'ala yang menciptakan saya, tidak mungkin dia berkata dia membenci orang Yahudi dan Nasrani. Itu nggak mungkin. Karena di dalam Alkitab Allah berkata, aku mengasihi semua manusia dari segala suku, lidah, bangsa, dan bahasa. Dia tidak pandang kulitmu hitam, kamu orang Afrika, dia nggak pandang itu. Dia tidak pandang kamu rambutmu keriting, dia nggak pandang kamu kulitmu putih, dia nggak pandang kamu orang matamu sipit. Itu nggak dipandang sama Tuhan kita. Tapi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang berkata orang berkulit hitam tidak masuk kerajaan surga, nggak masuk surga, Mbak. Bayangin, Mbak. Ya, saking bencinya Islam dengan orang Yahudi dan Kristen. Saya kasih tahu Anda, teman-teman Indonesia. Kalau ada yang mengatakan Islam ajaran damai dan bertonasi, that is nonsense, teman-teman. Nonsense. Ya. Bahkan kemarin waktu Profesor Cakra juga bertanya, ya, di dalam hadis ada dikatakan kalau kalian tidak ke masjid, kalian rumahnya tuh berhak dibakar sama Muhammad. Muhammad memerintahkan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat Jumat ke masjid. Bayangin. Bayangin. Kenapa sekarang ini nggak dilakukan? Ya karena kita negara bukan negara Islam. Coba hukum Islam mana sih yang diberlakukan? Kemarin Bang Edis tanya di Malaysia. Malaysia katanya kan syariat Islam. Ya kan? Kalau mencuri, dipotong tangannya nggak? Enggak, malah dipenjara katanya. Islam nggak ada di penjara. Tidak bisa mencuri potong tangan, tapi hukum Islam memang nggak bisa diberlakukan, teman-teman. Nggak bisa diberlakukan. Ya kalau diberlakukan bubar dunia ini. Ya saya tertarik nih dengan satu ibu-ibu di Jerman ini yang kemarin juga berseru ya. Inilah the face of Islam. Mereka memang tujuannya adalah untuk apa? Mengambil alih seluruh Eropa dan bahkan Amerika. Ya, karena itu kita harus selalu menyerukan ini. Kalau saya bisa siaran 24 jam, apalagi saya bisa siaran dalam bahasa Inggris, I will talk to you in English ya, bagi semua yang English speaker. I will do it. Ya, 24 jam mungkin saya nggak berhenti siaran. Kenapa? Karena this cult ini benar-benar buruk banget, teman-teman. Efeknya kepada masyarakat dan sosial itu sangat-sangat buruk. Ya, tujuan Islam, kalau Anda mempelajari Islam, satu tujuan mereka, mendirikan khilafah. Mereka mengambil alih kekuasaan politik dunia dan ingin mendirikan negara Islam dimanapun mereka berkuasa dan menjadi mayoritas. Gak ada lain. Maka di Indonesia pun mereka berusaha mengganti Pancasila dengan apa? Paham khilafah. Dan bukan hanya sekarang radikalisme ini masuk, mereka masuk ke yang didoktrin itu anak-anak masih kecil. Anak-anak yang masih otaknya masih polos-polos itu didoktrin, teman-teman. Untuk membenci orang-orang kafir, untuk membenci orang di luar Islam. Ini ajaran mereka, hati-hati. Ya, dan mereka ingin mendirikan khilafah. Ini sudah masuk ke SMA, bahkan kepolisian itu 3%. Di dalam tubuh kepolisian 3% itu adalah Islam garis keras radikal, teman-teman. Ya, yang ingin mendirikan khilafah dan mengganti Pancasila atas Indonesia. Anda perlu tahu itu. Oke, gini lagi, Bu. Mereka bilang juga agama kita tidak benar, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan di situ. Contoh ya mereka. Gimana kita saling mengasihi sesama manusia di ajaran kita? Di mana yang salahnya? Mereka justru berperang. Kita diajarkan setia, mereka diajarkan poligami. Di mana salahnya? Coba. Mereka diajarkan boleh berdusta, kita bahkan tidak satu pun boleh kita berdusta. Mereka bilang kita framing Alkitab. Mereka ditanya ini itu enggak nyambung. Gimana? Siapa yang salah sebenarnya? Coba pikirkan umat Islam semuanya. Berpikir yang cerdas sedikit umat Islam. Biar Indonesia bisa maju. Ya, bayangin Pak. Saya
mengerti ya sekarang kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju, cuman berkembang biak banyak anak aja. Kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju? Karena kebanyakan kaum kadrun, Pak. Orang-orang ini memang harus dikurangi jumlahnya supaya otak mereka tuh berpikir cerdas. Ya, kebayang ya, ada 5 tingkat berpikir manusia, tingkat kecerdasan cara berpikir manusia. Yang pertama adalah menghafal, remembering. Itu adalah tingkat kecerdasan yang paling rendah. Saya turunkan dulu ya Pak ya. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan Pak? Itu ya Bu Sophia. Oke. Salam ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Dari 5 tingkat berpikir manusia ini, yang paling rendah itu adalah tingkat menghafal atau remembering. Kemudian kita masuk pada tingkat berpikir yang kedua, apa itu? Understanding, mengerti apa yang Anda baca. Mengerti data dari Anda tuh mengerti, perceive. Anda mengerti apa yang Anda baca. Ya. Tingkat berpikir kecerdasan yang ketiga adalah Anda bisa menganalisa. Saya kasih Anda contoh nih. Ketika di dalam Alkitab, Daud berkata begini, engkau adalah gunung batuku. Ya, Rasul Petrus mengatakan, inilah Yesus, batu yang dibuang oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Ya. Lalu di dalam surat Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus adalah batu karang rohani yang mengikuti Musa, yang apa? Yang ketika Musa memukul batu itu keluar air yang memberikan mata air kehidupan bagi bangsa Israel. Itulah batu karang itu Yesus. Itu kan bahasa perumpamaan. Muslim, teman-teman, membaca itu aja nggak bisa. Dia bilang Yesus itu batu, bayangin. Contoh, mereka membaca perjamuan kawin anak domba. Mereka pikir itu kawin-kawin kayak di dalam kitabnya. Kenapa? Karena kecerdasan mereka tuh sangat rendah. Sangat rendah, apalagi dalam permasalahan urusan agama. Ya, tingkat berpikir ini menganalisa itu nggak bisa. Makanya orang Indonesia itu gampang terprovokasi. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dengarkan di media sosial itu yang paling benar. Mereka nggak pernah ngecek. Maka kalau Anda tanya, itu saya pengalaman dulu zaman kuliah. Orang-orang anak kuliah itu ikut demonstrasi itu, protes-protes sana, ditanya substansi Anda demo itu apa nggak tahu, teman-teman. Kenapa orang itu gampang terprovokasi? Karena hanya mendengar dari ustadznya bicara begini, nggak dipikir, dia nggak bisa menganalisa. Sehingga mudah terbakar, terprovokasi. Demo, disuruh pakai daster ke Monas. Pakai daster putih ke Monas, ya lu ntar lu demo nih, demoin si Ahok nih. Demoin begini-begini. Karena dia sudah menista agama, begini-begini. Karena tingkat kecerdasan bangsa Indonesia itu rendah, mereka tuh gampang terprovokasi. Ini pengalaman saya, teman-teman. Saya beberapa tahun lalu, saya tuh nonton, kalau nggak salah TV One ya, kalau nggak salah. TV One atau apa, pokoknya TV Indonesia nasional. Dia tuh menyiarkan berita begini. Israel mengebom Palestina, mengebom Gaza, membunuh rakyat sipil, ibu-ibu dan anak-anak. Saya baca berita itu kan panas. Wih, gila. Masa kejam sekali nih bangsa Israel membunuh anak rakyat sipil dibunuh. Lalu saya cari dong beritanya di internet. Saya cari beritanya yang utuh di CNN, di berita luar negeri. Ternyata apa? Ternyata nggak benar itu, teman-teman. Kejadian yang sebenarnya adalah Palestina duluan, Hamas yang mengebom Israel, kemudian dibalas. Lah karena Israel ini punya teknologi namanya Iron Dome, dia punya teknologi cara mencegah nuklir, ya, bom atom masuk. Dibalas sama Israel. Palestina, Hamas nggak punya teknologi itu, kena sebagian. Ya karena dia nggak bisa milih dong. Ketika dia ngebom, Israel itu ketika dia mau menghancurkan satu bangunan, dia tuh bikin peringatan dulu. Kita akan menghancurkan bangunan ini. Bagi ibu-ibu orang-orang sipil keluar dari gedung ini, baru mereka bom itu gedung. Ya, tapi tidak bisa dihindari, namanya peperangan itu pasti ada korban, teman-teman, yang tidak bersalah. Orang Kristen Palestina pun, ada yang Kristen pun kena korbannya, Bapak Ibu. Berada di tempat dan waktu yang salah. Orang lagi perang lu di tengah-tengahnya, gimana lu kagak kena? Coba bayangin, ada rumahnya di tengah-tengah. Di sini ada SMA 3, di sini ada SMA misalnya negeri berapa misalnya, 1 misalnya. Lagi tawuran, Anda lagi jalan pulang dari pasar, rumah Anda tuh di tengah-tengah. Kena nggak Anda? Ya kena lah. Ya, tapi bukan berarti ada yang diserang, bukan. Anda sebagai korban. Jadi bayangin berita media-media Indonesia, TV-TV nasional, itu tidak memberitakan lengkap dan berimbang secara utuh. Padahal salah satu fungsi media itu harus memberitakan secara berimbang dan objektif. Gak boleh subjektif. Tapi TV One, Indosiar, RCTI, semua beritanya Pak, Israel ini bangsa Zion, merebut Palestina, ngebom orang sipil. Itu yang mereka dengungkan. Lalu orang Indonesia karena
karena bodoh-bodoh, bahasa Inggris aja nggak bisa. Kita lihat itu, nggak ada yang bisa bahasa Inggris tuh. Pendebat-pendebat Islam tuh nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Ya, karena saking bodohnya mereka nggak pernah baca berita sebelumnya, nggak pernah menganalisa, nggak pernah mencari tahu. Lalu apa? Terprovokasi. Pasang bendera Palestina, ya kan? Injak-injak bendera Israel. Kenapa? Terprovokasi. Gampang, mudah. Orang yang mudah itu adalah orang yang bodoh-bodoh. Coba Anda lihat itu, orang-orang yang dibayar jadi pengebom, bunuh diri, ya, yang tiba-tiba mereka bisa meledakkan kantor kepolisian, meledakkan istana negara, meledakkan Bali, ya, meledakkan gereja. Anda lihat background latar belakangnya, rata-rata teman-teman, edukasinya tuh rendah, Bapak Ibu. Orang-orang dengan pengetahuan yang sempit pakai kacamata kuda begini, itu gampang terprovokasi, Bapak Ibu. Nggak pernah lihat dunia luar. Ya, contohnya kayak Tasik Haji tadi. Masa saya dan Bang Edis berada di bawah perlindungan undang-undang Amerika disuruh keluar dari Amerika? Nggak bisa lah, kamu di gimana? Negeri apa sampean ini? Makanya saya sarankan Anda tuh ke luar negeri, teman-teman, jalan-jalan. Cuma bisanya ke Cibaduyut, beli sepatu, ke Bogor Puncak, kawin mutaah. Cuma ke Bogor buat cari cewek, buat mutaah. Gimana sih? Itu ke luar negeri. Lihat dunia. Baca buku sejarah, pengetahuannya tuh yang luas. Ya. Heran sama kalian. Makanya Zuma tadi, ya, tahu nggak bisa ngomong apa? Itu loh dia, saya ada nubuatan kitab yang termeterai. Itu kan Quran. Maksudnya kalau Quran itu dibacakan, nggak ada yang tahu artinya katanya. Nggak ada yang tahu artinya, maksudnya kitab yang termeterai itu katanya. Kalau kamu dengar bacaan Quran dalam bahasa Arab, kamu nggak tahu artinya kan? Dan itulah kitab yang termeterai katanya. Ya, jadi mereka tuh meminta untuk memahami Alkitab tapi nggak paham. Contoh nih, Zuma bertanya siapa tuh Yesus sama Pak Erben. Pak Erben jawab dong, Yesus tuh firman, logos, ide, kecerdasan Allah, akal budi. Lalu dia baca Lukas 1, malaikat Gabriel malaikat Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Dipikirnya malaikat Gabriel tuh nganterin Tuhan Yesus kepada Maria, Bapak Ibu. Gabriel menyampaikan firman kepada Maria. Lah Yesus kan firman Allah. Lalu dibilang begini, berarti malaikat Gabriel itu nganterin Yesus kepada Maria.